Gen Z sekarang sering disorot nih, katanya aduh mentalnya lemah, lembek, nanti urusan finansial juga lembek. Dapat gaji gede tapi ternyata nggak punya saving apapun. Betul, sering kali. Kan sekarang Gen Z kalau gajinya nggak sesuai, pindah kerja. Benar. Tapi ntar dapat gaji yang oke, ternyata nggak bisa saving juga. Iya, atau mungkin nggak cocok sama lingkungannya, jadi repot, Wak. Susah. Ya? Nah, sekarang kita bahas nih ada fenomena yang menarik katanya terkait dengan doom spending. Ini terus terang saya juga baru awal-awal denger nih. Baru pertama kali banget denger doom spending. Nah, kita bakal bahas nih terkait dengan doom spending, apa itu doom spending dan gimana sih sebenarnya kondisinya ketika memang ada di kondisi doom spending ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Nyo SEMT, dosen di program Finance and Investment, School of Business and Management, Universitas Kristen Petra yang sudah terhubung secara daring. Prof. Nyo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Prof. Kita ganggu dulu waktunya di pagi-pagi ini ya. Mudah-mudahan lagi nggak ada kelas nih, Prof. Prof, kita terkait dengan doom spending terlebih dahulu, tapi kita mau buka beberapa artikel dulu ya, Prof, terkait dengan doom spending ini. Oke, kita buka dulu yang pertama nih. Ini ada artikel dari Kaltimpos ya. Kaltimpos ID, fenomena doom spending, tren belanja impulsif yang bikin milenial dan generasi Z terjebak utang. Nah, ini bisa juga pay later nih ya biasanya. Wow. Utang kalau misalnya bisa dibayar tepat waktu sih fine-fine Oke, aja. oke. Tapi kalau bunga berbunga, aduh Nah, ini jadi khawatir. akhirnya terjebak nih. Kita cek di artikel yang berikutnya. Dari Jawapos.com juga mengangkat terkait dengan ini, dilanda krisis ekonomi, tapi malah doom spending. Simak cara menghindari pengeluaran berlebihan akibat kecemasan ekonomi. Ini ada kecemasan ekonomi di situ. Jadi kayak mungkin kondisinya nggak harus dicemaskan, tapi akhirnya ada pengeluaran yang nggak harus membuat ekonomi jadi cemas. Benar. Jadi apa yang nggak dibutuhin sebenarnya ternyata dipikir-pikir, oh kayaknya butuh dan hati-hati tuh. Itu yang impulsif ya. Masih ada satu artikel lagi, apakah ada artikel lagi? Munculkan. Oke, ini dia juga dari Jawa Pos, Radar Semarang, memahami pengertian doom spending. Tren digital yang diklaim mengancam kemiskinan Gen Z dan generasi milenial. Oh, ternyata nggak hanya Gen Z aja. Loh, efeknya bisa Milenial pun saya mendatangkan dong, ya. kemiskinan Gen Z dan generasi milenial. Oleh karena itu kita sudah terhubung Nah, itu dengan Profesor Dr. Nyo SEMT, Untuk kita dosen bahas, dari ya. Petra Christian University. Tapi kita buka dulu grafis nih terkait dengan faktor penyebab doom spending. Apa sih sebenarnya? Apakah terkait dengan gaya hidup juga atau juga? Atau kita termasuk doom spending? Jangan-jangan kita juga nih. Kita coba lihat nih di grafis yang berikut, kita buka. Ini dia faktor penyebab doom spending. Yang pertama adalah kecemasan atau ketidakpastian. Yang kedua adalah Stres atau depresi. Terus Terus juga ada pengananya kayaknya paling faktor besar nih ya. pengaruh media sosial gitu kan, dan juga diskon dan promosi. Nah, Wah, ini juga. saya kena yang nomor 4 lihat. Iya, kayaknya kita kena. Terus juga ada eksistensi. Nah, ternyata juga ada. Berikutnya adalah kurangnya literasi keuangan. Penting nih penting untuk bisa juga menjaga tuh. karena kadang-kadang kita punya income yang sebenarnya udah cukup bagus gitu ya, tapi ternyata ya itu tadi tetap terjebak pada pembelanjaan yang tidak terlalu dibutuhkan, krusial. tapi ternyata mikirnya mumpung diskon lah, ya kan itu yang biasanya. Tapi ternyata nggak terlalu kepake. Nah itu. Kenapa doom spending ancam Gen Z? Kabarnya Gen Z yang lahir di 95 sampai 2010 ini ada 9,9 juta Gen Z di Indonesia, tentang usianya 15 sampai 24 tahun yang tidak bekerja. Dilansir dari OJK sepanjang 2023 nilai penyaluran fintech lending adalah sebesar 20,53 triliun rupiah. 60% penggunanya adalah Gen Z. 60% dari angka 20 triliun lebih. Saya termasuk Gen Z loh. Nah, ini dia nih. Termasuk di antara yang 20 triliun. Tapi kan 2 triliunnya Vini. Tapi kan tadi udah disampaikan ya, ini juga bisa pengaruh nggak cuma ke Gen Z tapi generasi milenial juga. Pun juga ada di sana. Generasi sebelum milenial juga. Ya mungkin udah mikir-pikir kayaknya. Kalau fintech karena memudahkan kita untuk berhutang, tapi menjebak juga kalau kita akhirnya nggak bisa bayar. Nah, kita bahas bersama dengan Prof. Nyo yang sudah tersambung secara daring. Prof. Nyo, kalau belakangan istilah doom spending ini rame, kalau Prof. Nyo mengamati sebenarnya ini fenomena seperti apa sih, Prof? Ya, ini kelihatannya ada salah sedikit pengertian ya antara doom spending, compulsive buying atau compulsive spending, terus kemudian juga ada istilah impulsif.
Ya. Nah, ini mungkin perlu diklarifikasi dulu ya. Coba dipilah-pilah lagi, Prof. Betul, Gimana betul, biar Prof. jelas nih? Dibantu kami. Jadi kalau doom spending itu dimulai dari kebiasaan kita berbelanja karena pemicunya stres, depresi, sehingga untuk sebagai pelarian makanya kita berbelanja, ya kan? Tetapi kalau untuk kompulsif itu kita ini istilahnya belanja yang tidak bisa menahan diri. Jadi kadang-kadang malah belanjanya terlalu berlebihan, terus berulang-ulang. Nah, karena kita tidak bisa menahan diri. Nah, ini kadang-kadang juga disebut juga ada sedikit gangguan mental ke arah situ. Itu untuk yang kompulsif ya. Nah, tapi kalau yang untuk impulsif, nah itu lebih mengarah kepada kita berbelanja tapi tanpa perencanaan. Jadi tahu-tahu lihat sesuatu yang menarik, misalkan ada promosi dari Shopee atau promosi dari media lain, kemudian tahu-tahu kita pengen belanja. Nah, ini mungkin yang perlu diakomodasi dulu ya istilahnya ya, istilah-istilah itu. Prof, berarti doom spending tadi dijelaskan oleh Prof bahwa ini karena mengalihkan dari emosi yang ada, mungkin stres karena pekerjaan. Udah deh, biar nggak stres aku belanja aja. Atau putus cinta nih biasanya, cewek-cewek ya kan? Atau juga ini juga bisa bersembunyi di balik self reward gitu ya, Prof ya berarti ya? Gimana nih, Prof? Emang fenomenanya yang seperti itu banyak. Berarti itu seolah kayak pembenaran bahwa belanja ini untuk mengurangi stres aku kok gitu misalnya. Mengatasi masalah emosional malahan. Begitu ya, Prof? Jadi ini kan generasi yang kita biasanya menyebutnya yang sekarang kan trennya namanya generasi strawberry ya. Jadi yang kelihatan cantik di luar tetapi agak rapuh di dalam gitu kan. Nah, sehingga mereka ini memang dengan adanya sosial media dan informasi dari manapun membuat mereka itu mudah gitu loh terpengaruh. Dan akibatnya kalau mereka tidak bisa mengikuti tren yang ada, istilahnya juga kita sebutnya dengan FOMO ya, itu membuat mereka istilahnya menjadi depresi. Terus kemudian akhirnya cara mereka untuk melepaskan rasa stres itu dengan cara berbelanja. Dianggap itu sebagai salah satu pelarian supaya mereka tidak stres. Istilahnya sekarang anak sekarang kan namanya apa tuh, healing ya istilahnya ya. Healing hilang ya. Iya, healing. Tapi kan memang kadang-kadang pembenaran dengan daripada aku stres, daripada mentalku kena gitu, akhirnya belanja aja deh gitu. Oh iya betul juga ya, karena dengan healing kan kita melakukan pembelanjaan tiket, terus kita juga pembelanjaan hotel, belum lagi di sana kita belanja lagi, hanya karena stres karena pekerjaan atau karena apa yang dihadapi sekarang. Dan ini kan ada pengeluaran yang tidak dipikirkan gitu kan ya, Prof ya. Padahal nih kita kalau melihat sekarang Gen Z ini memiliki masalah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Udah banyak banget yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus gimana ini bahayanya, sampai gimana sih ancamannya, sampai gimana, Prof? Ya, mau nggak mau memang kita harus mencari pekerjaan ya. Tetapi kan yang diharapkan adalah kalau kita tidak bisa bekerja mengikuti suatu pekerjaan tertentu, artinya mengikuti mendaftar ke sebuah perusahaan atau apa gitu, kita berusaha sebisa mungkin kalau bisa bekerja sendiri. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu terobosan yang harus kita lakukan supaya Gen Z itu bisa lebih berinteraksi dengan lingkungan sekitar, interaksi sosial, supaya mereka punya komunitas dan mereka bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Karena dengan lapangan pekerjaan itu mereka sebenarnya juga bisa aktualisasi diri ya. Itu sebenarnya yang kita harapkan terjadi. Ya. Prof, tapi kalau misalnya tadi kembali ke tujuan bahwa ini mengurangi emosi, mengurangi stres dan sebagainya, kan berarti bener-bener aja, Prof, doom spending ini boleh-boleh aja dong berarti? Atau ada titik di mana itu akan menjadi sebuah kesalahan gitu? Nah, nantinya? betul. Ya sebenarnya nggak boleh ya. Artinya kalau mau berbelanja tetap harus ada aturannya istilahnya ya. Berarti kan kalau misalkan kita punya penghasilan tertentu, berarti sekian persen itu harusnya kita sudah alokasikan berapa yang harus kita keluarkan. Kita harus bisa membedakan needs and want, kebutuhan dan keinginan. Nah itu yang paling penting. Kalau butuh itu berarti kan kebutuhan dasar ya. Tapi kalau keinginan itu kan harusnya bisa kita tahan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu keinginan yang
ingin barang mewah, ingin suatu untuk memamerkan diri dan sebagainya. Nah itu harusnya dibatasi. Tapi yang paling penting ya kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu. Gitu. Jadi nggak boleh belanja tuh emosi itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi memang harus sudah ada pengetahuan finansialnya terlebih dahulu, manajemen keuangannya harus tahu terlebih dahulu mana yang harus untuk belanja, mana yang enggak, begitu ya Prof ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Prof. Kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda di Nusantara People. Terima kasih Nusantara People, masih bersama kami di Japos Update dan masih sehubungan dengan doom spending yang kelihatannya sering dilakukan oleh Gen Z gitu kan, generasi yang ada saat ini. Dan kita masih terus terhubung dengan Profesor Dr. Nyo SMT yang akan menjelaskan sekaligus memberikan tips and trick kelihatannya mengatasi doom spending. Karena memang tadi sudah disinggung juga di segmen sebelumnya sama Disa, sebenarnya doom spending ini memang kalau dilihat dipikir-pikir juga kan meminimalisir adanya stres ya kan katanya. Tapi nggak boleh tapi juga. Nggak boleh. Nah makanya itu mungkin saya juga pernah mau nanya nih sama Profesor Nyo yang dimana misalkan kalau doom spending ini dampaknya itu seperti apa sih Prof? Kalau misalkan nih ya kita melakukan dan tidak melakukan, karena memang di zaman seperti ini banyak sekali tekanan-tekanan kerja mungkin ya yang mengharuskan kita terus pelampiasannya kemana ini gitu. Itu gimana sih Prof sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya pemicu salah satu doom spending itu adalah mereka ini Gen Z, istilahnya belum tahu tentang masa depannya ya. Mereka merasa khawatir dengan masa depannya. Ya, nah sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan cara mereka bekerja ataupun mereka berusaha, tetapi kemudian untuk menghilangkan istilahnya kalau terjadi tekanan yang tinggi karena faktor ekonomi, keluarga dan sebagainya, maupun misalkan karena ada satu situasi yang benar-benar sangat mempressure mereka. Mereka menjadi mudah untuk depresi ya, stres terus kemudian depresi. Terus kemudian karena itu mereka akhirnya salah satu cara untuk melepaskannya itu dengan berbelanja. Akibatnya berbelanjanya menjadi berlebihan karena itu untuk mengurangi rasa tekanan itu. Nah, ini berdampak, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi kalau kita lihat itu lebih mengarah ke sisi negatifnya lebih banyak ya. Karena kenikmatan sesaat membuat rasa senang itu hanya temporary. Tetapi kalau rasa yang setelah melakukan belanja yang berlebihan tersebut itu membuat mereka kalau misalkan ternyata kondisi ekonominya juga tidak mencukupi, membuat mereka malah menjadi tambah terpuruk ya istilahnya ya. Sehingga akibatnya mereka berusaha mencari dana entah pinjam ataupun bahkan mungkin sampai melakukan suatu kejahatan untuk memenuhi kebutuhan healingnya mereka itu. Nah ini yang berbahaya. Ya. Itu tadi yang di grafis yang kami sajikan juga ada angka 20, sekian triliun rupiah untuk fintech dan 60% diantaranya dikabarkan itu adalah Gen Z juga yang mengakses itu. Ini tanggapan Profesor seperti apa Prof? Ya, jadi karena adanya istilahnya pinjol ya, itu yang begitu mudah akses melalui handphone dan sebagainya. Nah, membuat mereka itu begitu kekurangan dana, mereka akan langsung mencari alternatif lain. Nah, alternatif yang ditawarkan itu kan agak berbeda ya dengan kalau kita pinjam di bank. Kalau ini kan kebanyakan tanpa syarat istilahnya ya. Dan mereka bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar, tapi mereka lupa tidak memperhatikan suku bunga dan kewajiban yang harus mereka bayar nantinya. Nah itu yang membuat mereka akhirnya terpuruk ke beban ekonomi yang lebih besar ke arah situ. Jadi berbeda dengan mungkin di generasi sebelumnya, karena kalau pinjam itu harus ke bank dengan survei, tapi bunganya sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan kalau sekarang kita bicara terkait fintech lending yang bunganya cukup besar gitu ya Prof? Benar. Dan seringkali ya kalau misalnya kita mengakses sosial media, tadi Prof juga sempat menyampaikan, kemudahan untuk melakukan pinjaman itu kan sekarang bener-bener cuma sekali klik dan memasukkan beberapa data aja gitu cair. ya. Cair ya. Cair gitu. Kadang-kadang ngomong zaman sekarang lah cair gitu. Prof, tapi kalau Profesor pernah mengamati banyak sekali aplikasi yang ditawarkan, banyak sekali. Banyak kelihatannya menarik.
gitu loh istilahnya. Ya, Oke. Prof Yu kalau pernah Nah, ini mengamati, yang perlu diawasi ya istilahnya ya. Prof sepertinya agak sedikit gangguan nih sinyalnya, kita perbaiki sebentar sambil terus. Prof, kalau bicara tentang doom spending, Prof Yu pernah mengamati apakah biasanya larinya belanja apa ini untuk orang-orang yang belanja karena Doom spending doom ini ya? spending ini? Oh, oke. Kalau untuk penelitian tentang doom spending sendiri sebenarnya saya belum pernah melakukan ya Pak ya. Tetapi kalau untuk penelitian yang terkait dengan compulsive buying, impulsive buying, itu yang biasanya mereka lakukan banyak larinya kepada barang-barang luxury ya, kayak pakaian, sepatu, terus kemudian barang-barang brand, tas dan sebagainya. Itu yang lebih sering terjadi yang mereka lakukan, terutama untuk anak muda ya, karena kan mungkin mereka mau aktualisasi diri ya, sehingga mereka lebih cenderung mengarah kepada barang-barang yang membuat mereka supaya kelihatan berpenampilan menarik. Itu yang apa yang pernah kami lakukan. Nah, tapi untuk dari Gen Z sendiri, karena memang ada fenomena doom spending ini ya, yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Orang taunya ya impulsif itu tadi. Ternyata Iya. doom spending itu yang sekarang lagi marak terjadi di generasi Z ini tadi. Nah, sebenarnya dari generasi Z ini literasi finansial yang wajib diketahui buat generasi Z agar menghindari lah namanya doom spending ini apa saja sih Prof sebenarnya? Ya, sebenarnya belajar keuangan itu ada banyak di sosial media juga ya. Tetapi mungkin kita juga harus lebih berhati-hati waktu membaca berita di sosial media. Karena kadang-kadang kalau kita tidak aware, itu juga secara halus mengarahkan kita kepada hal yang salah. Nah, saya berharap kalau misalkan mereka mendapatkan informasi tentang financial literacy itu bisa melalui website yang lebih bisa diakui ya istilahnya ya. Jadi paling tidak satu mereka harus paham tentang apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mendapatkan penghasilan, mereka harus menabung gitu ya. Harus menyisihkan dana, bukan cuma menabung sebenarnya. Yang kita harapkan sekarang adalah melakukan investasi. Itu yang sudah kita berikan edukasi itu kepada mahasiswa kami, ya. Jadi nggak cuma selesai di menabung ya, untuk hari ini tuh kita harus melek investasi juga ya, Prof ya. Betul, melek investasi kita Iya. harus kelola uang kita gitu kan ya. Apalagi kita tahu nih Gen Z kan dari tadi ada infografis mengenai doom spending. Ternyata tercatat 9,9 juta Gen Z di Indonesia ini rentang usianya kan 15 sampai 24 tahun dan itu kan banyak yang tidak bekerja. Gimana sih caranya untuk reach out Gen Z dengan usia-usia remaja yang ternyata bisa saja mengakses fintech dari lending ini tanpa memiliki pekerjaan dan juga money management yang baik ini Prof. Ya, ini juga jadi dilema ya kalau menurut saya ya. Karena kan sebenarnya kalau mengikuti aturan yang keuangan itu kalau misalkan kita aplikasi kartu kredit aja itu kan minimal umur 17. Nah, Tetapi sekarang ini dengan adanya aplikasi melalui sosial media itu kan saya nggak tahu ya apakah bisa diakses dengan mudah, misalkan pinjam KTP-nya orang tua atau apa ya, sehingga yang membuat mereka itu begitu mudah untuk mendapatkan dana tersebut. Nah ini justru yang perlu diawasi ya istilahnya ya oleh OJK supaya jangan sampai istilahnya akhirnya dana-dana itu masuk ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang perlu diperhatikan malahan kalau menurut saya. Jadi Karena regulasi kan dari pemerintah untuk juga layaknya perlu dapat ya? pinjaman tuh ada kriteria usia dan tanggung jawabnya istilahnya. Nah. Iya. Jadi nggak cuma sekedar memudahkan pencairan, tapi nanti akhirnya jadi record yang buruk secara finansial juga ya, Prof. Betul. Jadi Iya. mungkin juga akhirnya membuat gaya hidup yang ada di orang lain akhirnya berusaha untuk di-copy ke gaya hidupnya. Benar. Dan akhirnya membuat standarnya jadi berubah sementara kondisi finansialnya nggak sesuai begitu, Prof. Iya, makanya itu. Jadi kalau misalkan saya konotasikan kalau bisa doom spending itu kan ke arah belanja yang tidak baik ya, dalam arti belanja barang-barang yang bukan kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, apakah bisa sekarang doom spending itu dibalik menjadi kita membelanjakan uang tapi bukan untuk kebutuhan aktualisasi diri, tapi coba larikan ke investasi aja sebagai healingnya istilahnya ya. Jadi itu kan lebih baik, artinya duit yang kita keluarkan itu juga kita hanya nanti akan mendapatkan return di waktu yang akan datang. Oke. Itu kan saya sih lebih baik seperti itu. Oke, Prof, kita punya pendapat-pendapat dari warga Ya. dan kita juga ingin
Profesor menyimak juga nih bagaimana sih mereka memandang terkait dengan finansial ini gitu ya di kalangan Gen Z. Kita buka terlebih dahulu kata mereka. Orangnya saya merakyat. Dan itu juga pernah memimpin di suatu wilayah. Dari yang saya lihat sih kemungkinan ya. Halo Nusantara People, saat ini sedang maraknya terjadi sebuah fenomena di kalangan Gen Z, yaitu fenomena doom spending, di mana doom spending ini adalah berbelanja secara impulsif sebagai pelarian dari rasa cemas. Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, banyak orang lebih suka mengeluarkan uang mereka untuk membeli hal-hal yang tidak berguna atau yang tidak mereka butuhkan. Jadi, gimana sih pendapat dari para Nusantara People terkait perilaku berbelanja ini? Yuk kita tanya-tanya mereka. Tahu nggak nih apa itu fenomena doom spending yang akhir-akhir ini lagi viral? Nggak tahu kak. Nggak tahu. Kakaknya? Enggak. Halo kak, kakaknya tahu nggak nih apa itu fenomena doom spending? Kayak mungkin belanja yang berlebihan dan kayak sebenarnya tuh belanjanya tuh nggak dibutuhkan gitu. Kira-kira nih kakaknya tipe Gen Z yang doom spending atau enggak? Kalau aku sih iya sih Kak. Cuman kadang kayak nggak yang berlebihan banget. Kayak sesuai kebutuhan aja. Ya kalau aku banget sih. Iya banget. Contohnya apa nih kak? Kakaknya suka beli barang-barang yang mungkin promo atau sesuai keinginan itu apa? Buku katanya. Kalau aku sih lebih ke itu ya baju sih. Biasanya Kak dipakai sama K-pop gitu aku biasa ikutan sih. Kalau buat yang bisa buat berhijab gitu aku pakai. Kira-kira kakaknya ini tipe yang berbelanja sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan? Ada di beberapa waktu aku ini kayak ada yang FOMO gitu loh kak, kayak orang beli aku juga harus beli kayak gitu sih. Lebih ke FOMO ya kak itu. Selama saya hitung itu selama bulan, tapi ada momen yang dimana ketika lagi pengen sesuatu saat pulang kuliah itu kadang saya turutin. Oh, jadi kakak ini tipe yang lebih ke kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Untuk pengeluaran sendiri nih kak, untuk satu bulannya berarti 600. Kisarannya sih lebih ke 2 jutaan. Iya. Aku sih berapa ya? Kisaran kalau semua sih ya 5 juta. kalau boleh tahu nih kak, pengeluaran kakaknya selama satu bulan ini kira-kira berapa? 1,5 juta sih kak. Spill outfit kakaknya, soalnya kakaknya fashionable banget nih. Dari mulai bajunya kak? Kalau baju ini aku thrift ya kak. Ini kisarannya 50.000 kalau nggak salah. 50.000. Nambah tasnya? Tasnya ini aku beli di Svika, harganya 87.000. 87.000. Terus celananya ini aku juga thrift, kalau nggak salah harganya itu kurang lebih 100.000. Nambah 100.000. Kalau sepatunya aku dikasih sama kado. Berarti total dari pengeluaran kakaknya itu 237.000. Jilbabnya di TikTok ya murah banget, mungkin 20.000. Kalau bajunya ini baju BKK, Jasim apa Bangkok. Terus kalau celana ini Connection. Berapa ya? 500. Tasnya? Tasnya ini apa? Bostanten di Shopee banyak. Saya lupa harganya. Kalau sepatunya? Sepatunya ini Urban Co. Saran? Berapa ya? Lupa 175 kayaknya. Kalau kakaknya nih kak, dari mulai jilbab. Aku tim toko oren. Ini toko oren semua ya. Ini 45.000. Terus ini 75.000. Sepatunya Urban Co. Berapa ya? 75. Kak, dari bajunya nih, kalau boleh tahu berapa? Ini baju dibeli Naya kalau nggak salah 200. 200.000. Tasnya kak? Tasnya juga dibeli Naya nih udah lama, kisaran 300-an kalau nggak salah. 200.000 ditambah celananya. Celananya kayaknya 150-an. Tambah 150.000. Jam tangannya 350. 350 ditambah Sepatunya 150. 150.000. Oke, jadi totalnya 1.350.000. Makasih banyak ya kak. Nah, itu tadi tanggapan dari para Nusantara People terkait doom spending.
Jadi, untuk pemirsa di rumah, jangan lupa berhemat demi ekonomi stabil untuk Indonesia. See you di segmen selanjutnya. Dah. Gimana tanggapannya Prof. Nyo ngelihat dari beberapa warga dari kalangan mahasiswa yang di interview dadakan tadi? Adakah indikasi bahwa mereka juga melakukan Doom spending. Gimana Prof? Kelihatannya juga ada beberapa ya istilahnya ya. Ada beberapa yang melakukan itu. Intinya gini, kalau misalkan kita punya pendapatan anggap aja 1 juta gitu ya. Misalkan kita punya pendapatan 1 juta. Pada umumnya 50-60% itu untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Terus kemudian sisanya itu kan yang harusnya kita pakai untuk kebutuhan dana darurat, investasi. Dan istilahnya kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan juga berbakti pada orang tua, ataupun kalau misalkan melakukan kalau kami orang Kristen kan ada perpuluhan dan sebagainya ya. Nah, dalam kondisi tersebut sebaiknya saya menyarankan aja ya, kalau kita punya penghasilan, usahakan apapun sebisa mungkin dari awal 5-10% itu kita pakai untuk berinvestasi dulu. Ya. Itu yang harus dilakukan dulu kalau menurut saya. Tips nih. 5-10% untuk investasi. Kita pakai untuk yang lain. Jadi kalau dihitung-hitung tadi 50-60% untuk kebutuhan, ada dana darurat juga 20-30% untuk dana darurat, dan 5-10% untuk investasi. Oke, Prof, kalau misalnya Gen Z ini kan berarti baru entry level bekerja nih gitu ya. Misalnya gajinya 5-8 juta misalnya gitu. Kalau yang tertinggi misalnya 8 juta nih, berarti 4 juta untuk kebutuhan, 4 juta yang lain untuk investasi, menabung dan sebagainya itu ya Prof ya. Berarti sebenarnya untuk gaji 8 juta masih belum bisa terlalu hore banget ya. Wah, tapi kebanyakan kalau gaji 8 juta, 7 juta udah dipakai buat hore-hore. Udah ngerasa lebih banget loh Prof, gimana Prof? Ya, ini ya, intinya kalau misalkan punya gaji 8 juta, ya usahakan 5-10% itu dipakai untuk investasi dulu, disisihkan untuk investasi dulu, ya. Terus kemudian baru kita alokasikan untuk kebutuhan, kemudian baru kita pakai untuk kegiatan yang lain, istilahnya seperti itu, ya. Nah, jadi supaya kita tuh lebih apa ya, punya perencanaan untuk masa depan kita gitu loh. Jadi kalau di saat kita itu ada kesusahan, ada kebutuhan mendadak, kan kita sudah punya alokasi dana tersebut. Nah, itu yang kalau saya sarankan. Itu kalau 5-8 juta ya, belum kalau misalnya di UMK-nya cuman 2,5 juta misalnya gitu, waduh malah masih harus banyak belajar lagi untuk improve dari income-nya ya Prof ya. Ya, berarti kalau misalkan dalam kondisi UMK yang sebesar itu, kebutuhannya berarti akan berusaha diikuti ya, istilahnya dengan sesuai dengan penghasilan tersebut. Nah, belum bisa beli labubu berarti ya, Prof ya? Jangan hore-hore ya. Wah, itu tuh sudah lain level itu Pak. Kalau labubu ya. Pak. Jadi harus menyesuaikan dengan pendapatan, menyadari pendapatannya berapa, alokasinya berapa, jadi nggak bisa terlalu muluk-muluk juga kalau misalnya pendapatannya masih baru cukupan aja gitu ya. Prof, terima kasih sekali untuk ulasannya hari ini. Ini membuka wawasan kita juga untuk sadar akan finansial. Kita jumpa lagi lain waktu, Prof. Terima kasih. Sehat selalu, selamat pagi. Nah, itu dia terkait dengan doom spending. Intinya sih sebenarnya adalah ketika kita belanja dengan alasan untuk meredakan emosional atau stres itu gitu. tadi. Cewek-cewek nih biasanya. Ingat belanja itu sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan impulsif. Belanja itu sudah ada tatanan finansialnya, jadi bukan berdasarkan perasaan. Tapi sekarang saya baru menyadari ternyata memang banyak banget teman saya yang merasa perasaannya jauh lebih baik setelah dia tuh check out. Nah, kalau memang ada alokasinya nggak apa-apa. Iya benar, ya, betul ya. Dan mungkin kalau misalkan nih ada alokasi yang memang tidak terlalu banyak atau terbatas, dari kata Profnya juga adalah mungkin self rewardnya adalah sebagai investasi. Nah, betul. Nah, jadi akan membuahkan hasil nantinya. Spendingnya tolong yang invest gitu ya, yang bisa mendatangkan dan spendingnya investasi gitu ya. Jadi mindsetnya harus dirubah untuk bisa tahu untuk bisa berinvestasi harus tahu investasi terlebih dahulu, berarti harus belajar juga. Ya. Ini kita masih punya satu kutipan loh dari terkait dengan doom spending ya. Betul. Kita coba buka dulu nih kutipannya nih. Ini dari staf sus Presiden bidang ekonomi Bapak Arief Budimanta. Saya memiliki keyakinan Gen Z itu kan memiliki pendidikan baik. Mereka lebih accountable,
dalam mengelola pengeluaran. Yakin ya Pak? Yakin ya Pak? Ini Pak ya. Saya nggak begitu yakin. Kok kita jadi agak diem gitu ya? Kenapa? Setelah saya baca, saya langsung mengaca. Apakah saya lebih accountable ya? Iya. Ya accountable sih, tapi kalau nggak bisa mengelola akun saldo banknya ya agak susah sama juga. aja. Kita gitu perlu loh, menambah ya. ilmu, kita perlu menambah literasi kita mengenai keuangan, karena itu Ya. penting. Jangan sampai kita mendatangkan kemiskinan nanti. Tapi kita apresiasi nih optimisme dari Pak Arif Budimanta yang yakin betul Gen Z ini bisa. Makanya Gen Z harus bisa tetap kemudahan akses informasi yang didapatkan ini harus juga berdampak pada kemudahan untuk bisa mengetahui bagaimana sih cara manajemen finansial itu. Benar.